Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti dinamika politik terkini jelang pemilihan umum 2024. Megawati menangkap sinyal ketidakadilan dan manipulasi hukum jelang pemilu seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kami akan mengulas lebih dalam pidato politik Megawati bersama dengan politikus PD Perjuangan, Masinton Pasaribu. Selamat sore, Bang Masinton. Ya, selamat sore, Mbak Sylvia. Baik, Bang Masinton, siapa sebetulnya yang ingin disasar Bu Mega dalam pidato politiknya hari ini? Apakah Presiden Jokowi? Kan jelas ya, Bu Mega berbicara sebagai tadi beliau sampaikan, sebagai anak bangsa dan juga sebagai Presiden kelima, ya, dan juga sebagai Ketua Umum Partai. Beliau menyampaikan, ya, tentang hati nuraninya, hati nurani beliau, yang itu menegaskan tentang kritikan publik terhadap putusan MK itu. Beliau menyampaikan, berbicara dengan tuntunan akal sehat dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki, gitu. Nah, tentu Bu Mega juga menyampaikan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, sebagai cahaya terang dalam kegelapan demokrasi, ya, bahwa masih ada kekuatan moral, gitu loh, politik kebenaran dan politik akal sehat yang tetap berdiri, ya, dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pelanggaran etik berat, gitu ya, terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa hampir seluruh hakim juga kena ada pelanggaran di sana. Nah, jadi ini menegaskan, ya, bahwa adanya rekayasa hukum konstitusi itu yang disampaikan oleh Bu Mega, dan ini sebagai sebuah alarm, ya, alarm buat bangsa kita, khususnya penyelenggara negara, ya. Oke. Bahwa apa yang terjadi di MK menyadarkan kita semua tuh bahwa manipulasi hukum itu masih terjadi. Nah, dan disampaikan oleh Bu Mega bahwa itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik yang lagi tidak bersandar pada dasar nurani, gitu loh. Nah, jadi ini jelas tegas sikap Bu Mega mengingatkan, ya, khususnya penyelenggara negara untuk tidak bermain-main dengan persoalan konstitusi kita ini. Oke, baik. Karena bernegara itu ya berkonstitusi. Kalau tidak ada konstitusi, ya apa artinya kita menyelenggarakan pemilu? Pemilu itu hanya menjadi ajang ritual kalau tidak berbasis pada konstitusionalitas itu. Oke, Bang Masinton. Ibu Mega sedang mengingatkan penyelenggara negara, mengingatkan penguasa. Nah, PD Perjuangan masih sebagai partai resmi dari Presiden Jokowi, partai penguasa. Apakah masih ada ruang komunikasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi untuk menyampaikan masukan-masukan ini? Tentu masukan itu kan sudah disampaikan, ya. Bahkan sejak awal tuh, ya, jangan melihat kekuasaan itu dari sisi gemerlapnya aja, tapi sisi-sisi yang lain perlu dilihat, gitu kan. Itu kan menegaskan dan mengingatkan, ya, agar tidak terjerembab kepada tindakan-tindakan politik kekuasaan yang melampaui kewajaran dalam batas-batas norma dan etika yang diatur dalam konstitusi kita. Karena bernegara adalah berkonstitusi. Konstitusi itu bukan sekedar dia hukum dasar yang tertulis, tapi ada roh dan jiwa di sana. Apa yang melatar belakangi roh dan jiwa yang mengisi roh dan jiwa konstitusi kita, yaitu adalah mandat reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu. Nah, inilah yang nggak boleh ditabrak. Apa? Tentang pembatasan masa kekuasaan Presiden 2 periode, kemudian tentang KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, itu tidak boleh ditabrak karena hasrat kuasa. Semua tahu bahwa dengan putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi ada skandal besar di sana, gitu loh. Ada masalah besar di sana. Jadi kita nggak boleh mengabaikan ini. Gitu. Baik, baik, Bang Masinton. Ada juga yang beranggapan bahwa sebetulnya kritik-kritik yang disampaikan oleh PDI Perjuangan ini bukan hanya sekedar karena kekhawatiran terhadap demokrasi, tapi karena khawatir terkait dengan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetaplah di Prime Time News. Kami kembali lagi membahas seputar pidato Bu Mega yang disampaikan hari ini dengan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, jadi benarkah kritik yang disampaikan PDI Perjuangan itu bukan hanya sekedar karena kekhawatiran terhadap demokrasi, tapi juga karena kepanikan terkait dengan elektabilitas Ganjar Mahfud yang turun dibandingkan dengan Prabowo Gibran? Setidaknya ini mengacu pada survei dari Indikator Politik Indonesia ya, Bang Masinton? Jadi ketika kita bicara tentang konstitusi, ya hal yang sangat mendasar itu melampaui dari sekedar kepentingan orang per orang, partai per partai, capres ataupun cawapres, gitu ya. Karena berbicara konstitusi, dia tidak boleh direduksi dalam aspek, oh ini ada muatan kepentingan politik ansih. Karena ini bicara yang sangat mendasar. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega, ya, bahwa beliau mendengar kritik publik terhadap gejala kembalinya kejahatan terhadap demokrasi itu, maka Bu Mega mengingatkan, ya ini sebagai upaya kita menjaga kewarasan kita dalam mengelola kekuasaan dan menjaga kita, ya bangsa kita dari perilaku kekuasaan yang semena-mena seperti di masa-masa lalu. Nah maka Bu Mega menyampaikan sikap dan keprihatinannya. Dan kemudian beliau mendengar suara-suara masyarakat tadi, mendengar kritik-kritik publik terhadap fenomena putusan Mahkamah Konstitusi khususnya tentang PUU 90 itu. Oke. Baik, Pak Masinton, kalau tadi disebutkan Bu Mega bahwa jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat terjadi lagi. Apa saja sebetulnya kecurangan pemilu yang dimaksud selain tadi praktik di Mahkamah Konstitusi, apalagi Bang Masinton? Ya kalau kita lihat ya kontestasi ini kan ya harus kita jalankan sesuai dengan konstitusi. Karena pemilu itu adalah mandat konstitusi. Ya. Termasuk seluruh syarat-syaratnya. Kalau kontestasi diawali dengan mengakali konstitusi, ini sudah satu start yang cacat, begitu loh. Maka upaya yang disampaikan oleh Bu Megawati adalah beliau mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan bahwa kita harus menjaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai cahaya terang dalam kegelapan demokrasi. Nah artinya apa? Sudah dimulai dari proses yang cacat. Kemudian ya. Indikasi lainnya adalah dalam aspek pelaksanaan pemilu ini. Itu akan berlangsung dengan kecacatan-kecacatan. Maka Bu Mega menyampaikan, jangan sampai terjadi kembali kejahatan demokrasi itu dengan memanipulasi suara-suara rakyat atau bahkan membungkam suara rakyat. Nah ini sebenarnya adalah early warning system terhadap penyelenggaraan negara kita, terhadap seluruh aparatur negara kita, dan juga sebagai early warning system terhadap perjalanan bangsa kita yang tidak boleh lagi mundur ke era gelap di zaman otoritarianisme Orde Baru itu. Baik. Bang Masinton, tadi ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Ini terkait dengan indikasi keterlibatan anggota Polri dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Habibur Rahman menyatakan ya kalau misalnya memang ada laporan seperti itu, ada tudingan seperti itu ya dilaporkan saja secara hukum, secara resmi begitu. Apakah Anda melihat memang indikasi bahwa keterlibatan aparatur negara dalam perihal kecil saja, pemasangan baliho pasangan
kontestan pemilu 2024 itu terjadi? Ya kalau kita lihat kemarin kan sudah ada tuh beberapa tuh. Ya, ada di Bali, kemarin juga ada di wilayah Sumatera Utara, daerah Siantar kalau tidak salah tuh. Nah, terus kemudian ya ada beberapa arahan-arahan terhadap salah satu institusi yang seharusnya netral begitu ya. Jadi ini kita harus jaga benar ya, proses pemilu ini bukan sekedar ajang menang kalah. Buat apa kita nyelenggarain pemilu kalau penyelenggarannya curang? Apa yang bisa kita dapatkan selain dari ketidakpuasan dan mempertanyakan legitimasi dari proses pemilu yang curang tersebut? Kapan kita bisa menuju Indonesia emas? Kapan kita bisa bangkit kalau stabilitas ya demokrasinya diabaikan begitu loh. Nah, pemilu ini ya dia harus menjadi ajang untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Maka dia konsolidasi gagasan dan lain-lain ada di sana, kontestasi gagasan, pemikiran, ide bagaimana pemilu ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita bernegara dengan melahirkan kepemimpinan yang legitimate itu. Nah, kalau ya pemilunya cacat, kita ingatlah sejarah ya. Tahun 97 pemilu pada masa Orde Baru kurang apa sih? Ya, Golkar itu menang mayoritas tunggal. Baik. Tapi proses pelaksanaan pemilunya tuh berhasil dilakukan dengan cara-cara curang. Nah, kemudian apa rakyat diam? Kan tidak. 98 terjadi gelombang protes. Dan kemudian Pak Harto mundur, berhenti. Nah, kita jangan mengalami fase-fase, jangan ditarik lagi ya. Karena hasrat kekuasaan tadi yang sangat besar, kemudian kita tarik mundur ke belakang sejarah bangsa kita. Loh, kapan kita mau stabil? Kapan kita beranjak maju? Kalau kita bicara tentang pemilu ini dengan kontestasi gagasan, ya ayo. Gagasan itu harus berbasis konstitusi. Baik. Gitu loh. Oke. Baik, kalau begitu. Bang Masinton, waktu kita sudah habis. Terima kasih atas pandangan Anda di program Prime Time News hari ini.